warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari subkelompok B1, kelompok BSE01 Lab 1 Praktikum Kimia Akan melakukan praktikum mandiri dengan mengangkat tema soda dengan judul praktikum stoikiometri reaksi baking soda dan juga cuka sebagai penghasil gas pengembang balon. Selamat menyaksikan. Hi! Let's get to know our group member. Hi, this is Rosidato Nufus. Hi, this is Shifa Fatimah Al-Ramadhani. And this is Kayla Nuraini. Tujuan praktikum 1. Praktikan dapat memahami reaksi kimia yang terjadi antara baking soda dan cuka. 2. Praktikan dapat menjelaskan bagaimana gas karbon dioksida yang dihasilkan dari reaksi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai zat pengembang balon. 3. Praktikan dapat membuktikan bahwa reaksi antara baking soda dan cuka menghasilkan gas melalui pengamatan langsung terhadap pembesaran balon. 4. Praktikan dapat menganalisis hubungan antara jumlah reaksi dengan volume gas yang dihasilkan menggunakan konsep stoikiometri. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum, yang pertama siapkan 3 buah botol, 3 buah balon, 1 alat takar, baking soda, dan cuka. Langkah pertama, siapkan 3 botol kosong dengan label botol uji 1, uji 2, dan uji 3. Lalu, siapkan juga cuka dan alat takar. Setelah itu, takar cuka kurang lebih 30 ml untuk masing-masing botol. Kemudian, siapkan balon dengan warna berbeda dan isi masing-masing balon dengan baking soda. Balon hijau berisi 10 gram, balon biru berisi 30 gram, dan balon merah berisi 50 gram. Kemudian, pasangkan mulut balon pada leher botol tanpa menumpahkan baking soda di dalam balon ke botol. Setelah semua balon terpasang, angkat balon agar baking soda masuk ke dalam botol dan bereaksi dengan cuka. Jika sudah, lakukan pengamatan pada balon-balon tersebut. Pengamatan hasil praktikum. Pada praktikum yang telah kami lakukan, telah diperoleh persamaan reaksi yang terjadi antara baking soda atau natrium bikarbonat dan juga cuka asam asetat, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan hasil percobaan kami kali ini, tingkat pengembangan balon menunjukkan bahwa pada botol 1 yang terdapat 10 gram baking soda, balon mengembang paling kecil. Kemudian pada botol kedua yang berisi 30 gram baking soda, balon mengembang dengan ukuran sedang. Dan pada botol ketiga, yaitu terdapat 50 gram baking soda, balon mengembang paling besar. Pola ini memperlihatkan bahwa semakin besar jumlah baking soda yang digunakan, maka semakin besar volume gas CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan. Kemudian, dari sana kita dapat melihat secara langsung bahwa reaksi antara baking soda dan cuka menghasilkan gas yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan balon. Selain pengembangan balon, hasil pengamatan menunjukkan bahwa urutan suhu larutan dari yang paling dingin adalah botol ketiga lebih dingin daripada botol kedua, dan botol kedua lebih dingin daripada botol pertama. Artinya, botol dengan baking soda paling banyak, yaitu 50 gram, terasa paling dingin, terjadi karena reaksi antara baking soda dan cuka merupakan reaksi endotermik yang menyerap panas dari lingkungan. Semakin banyak reaktan yang bereaksi, semakin besar penyerapan panas sehingga suhu larutan turun lebih signifikan. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis stoikiometri, semakin besar massa baking soda, intensitas reaksi dan jumlah gas karbon dioksida yang dihasilkan cenderung meningkat selama cuka masih berlebih. Ketika volume cuka tetap, penambahan baking soda hingga melewati titik stoikiometri tidak lagi menambah volume karbon dioksida secara signifikan, karena cuka menjadi reaktan pembatas. Pengembangan balon menjadi indikator visual dari banyaknya gas karbon dioksida yang terbentuk dan mencerminkan hubungan stoikiometrik